Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nur Lestari, CGP Angkatan 7, SDN Kedoya Utara 01, mempersembahkan praktek coaching bersama dua rekan guru CGP lainnya untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andini, terima kasih Pak Angga sudah hadir di ruangan ini di sesi pagi hari ini ya. Baik Bu Andini dengan Pak Angga, saya pada pagi hari ini akan mengobservasi ya, sebagai pengamat. Saya dengar dari Bu Andini katanya Pak Angga ada permasalahan yang akan disampaikan ya kepada Bu Andini. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching di pagi hari ini akan memberikan solusi sehingga bisa diterapkan di proses pembelajaran kelas Pak Angga. Jangan lupa Bu Andini, pada saat kegiatan ini nanti ada konsep alur tirta ya yang akan diberikan kepada Pak Angga. Ada tujuan yang akan disampaikan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian yang terakhir itu ada tanggung jawab atau konsekuensi yang akan dilakukan gitu ya. Nah, kompetensi yang akan disampaikan jangan lupa juga Bu Andini ya, di sini menjadi pendengar yang aktif, kemudian presensi kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Angga sehingga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Untuk sesi berikutnya dipersilakan kepada Bu Andin. Iya, terima kasih Bu Arli. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat Bu. Alhamdulillah. Saya dengar kemarin Bapak ingin memberikan waktu dengan saya untuk mendengarkan ada permasalahan Pak Angga hadapi di kelas. Ada apa nih rencananya kira-kira? Saya udah minta waktu dengan Ibu. Suaranya Pak? Minta waktu dengan Ibu. Pada kesempatan ini saya membuat planning itu ya, kita ngobrol bareng dari permasalahan yang di kelas saya, dan ini sebenarnya sih belajar Bu. Nah ini analisisnya Bu. Oh ya. Analisis belajarnya di kelas saya permasalahannya tidak mencapai KKN. Oh ya. Oh jadi itu permasalahannya ya. Iya. Jadi tujuan Pak Angga, tujuan akhir dari coaching ini apa Pak kira-kira? Tujuan saya datang ke Ibu ya, biar nanti hasil belajar itu udah maksimal. Oke, jadi ingin hasil belajar anaknya maksimal ya. Itu udah apa nih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita? Ukurannya kalau setelah saya ada analisis soal gitu Bu, baru 50 gitu. 50. Jadi Pak Angga Berharapnya nanti di akhirnya saya 100% maksimal. Oh, oke, gitu ya. Lalu
Kira-kira ini kesempatan yang Pak Angga miliki di kelas itu seperti apa? Kesempatan ya saya lebih maksimalkan dalam proses pembelajaran itu sehingga nanti hasilnya maksimal gitu. Ya. Jadi kesempatannya di kelas bentuknya kira-kira? Bentuknya kan pada kegiatan proses pembelajaran itu saya mau eh, memberikan media atau sesuai rencana yang dibuat RTP sesuai Ya. itu. Oke. Baik, jadi apa yang sudah Pak Angga miliki saat ini, kira-kira Pak Angga itu berada di posisi berapa antara skala 1 sampai dengan 10? Kalau setelah berdasarkan analisis apa soal itu dia baru poinnya baru 4 gitu. Oh, Pak Angga baru di posisi 4. Empat, Oh, iya. oke, masih yang Pak Angga harapkan Pak Angga ada di posisi berapa? Posisinya maksimal 10. Oh, jadi tuntas. bertahap ya Bu ya. Pak ya, maaf ya. Jadi posisinya bertahap dari 4 sampai ke 10. Oke. Nah, dari skala itu tentunya Pak Angga harus memiliki kekuatan dalam diri Pak Angga ya. Iya. Untuk mencapai skala itu, kekuatan apa nih yang Pak Angga miliki? Kekuatan yang saya miliki adalah tanggung jawab sesuai tugas guru dalam memberikan pengajaran dalam kelas. Ada lagi Pak? Kekuatan selain tanggung jawab? Apa ya, lebih ke apa ya, lebih ke prosesnya gitu, proses pembelajaran di dalam kelas itu. Oh ya, baik. Ada nggak kemungkinan gangguan yang akan Pak Angga hadapi dalam pembelajaran di kelas? Yang pastinya ada Bu. Hmm, Gangguan itu ada. ya, seperti apa tuh Pak? Yang Contohnya? sudah saya alami dan bisa rekan sejawat itu biasanya kalau kita dalam proses pembelajaran ada saja undangan rapat dalam sekolah atau Oh. rapat keluar sekolah gitu. Oke, ya, itu ya kira-kira ya. Solusinya bagaimana Pak? Solusinya dari tadi kan dari yang hasil belajar tetap memberikan tugas yang materi, memberikan materi catatan dan sehingga murid tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun tidak ada saya gitu. Oh gitu, ya ya baik. Jadi Bapak sudah menyiapkan itu semua ya Ya, untuk menghadapi gangguan yang mungkin akan muncul ya Pak ya. Nah, rencana Pak Angga nih untuk mencapai tujuan tadi, ada nggak rencana yang sudah disusun? rencananya ada Bu. Ya, seperti apa Pak? Yang rencana saya yang pertama dengan analisis tadi yang soal dari berdasarkan soal barulah kira-kira membuat apa namanya Bu, refleksi diri yaitu membuatkan video dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah yang nantinya untuk saya melihat yang salahnya di mana. Oke. Dari rencana-rencana Pak Angga tadi, ada nggak yang prioritas utamanya? Yang pastinya prioritas ya tadi perangkat pembelajaran. Oh ya, perangkat pembelajarannya jadi prioritas Bapak ya. Lalu strategi untuk melaksanakan rencana Bapak seperti apa? Tadi tetap saya apa namanya ke rekan sejawat kira-kira ada tidak yang masalah yang saya hadapi nanti akan dinilai rencana tersebut saya buat evaluasi diri saya. Oke, itu strategi Bapak ya. Lalu jangka waktu nih melaksanakan rencana ini, kiraan Bapak berapa lama? Kalau jangka waktunya kan karena berdasarkan program pembelajaran kan dia kayak siklus PTK gitu Bu ya. Iya. Itu tetap hari ini ya untuk besok. Iya. Jadi continue setiap hari gitu. Oh, setiap hari sampai berapa lama Pak? Perkiraan Dalam Bapak? 1 tahun kan 2 semester ya, berarti dalam 1 tahun itu. Oh, jadi terus menerus ya Pak ya rencana Bapak ya. Dalam jangka waktu terdekatnya? Terdekatnya Oke, pasti 1 hari. 1 hari sampai beberapa minggu gitu ya Pak ya. Lalu tadi sudah Bapak sebutkan jangka waktunya dan apa sih ukuran keberhasilan Bapak dari rencana ini? Pastinya saya berharap dari yang saya rencanakan ini ya maksimal 100% juga Tadi ya, tuntas. oke. Dari pelaksanaan Bapak ya. Terus komitmen Bapak nih terhadap kegiatan rencana yang Bapak lakukan ada tadi ya ada mempersiapkan pembelajaran. Itu komitmennya seperti apa? Yang saya berkomitmen ya satu bertanggung jawab Iya. atas voksi saya gitu. Oke. Baik.
Ada tidak orang lain atau guru yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Yang pastinya tidak hanya saya sendiri, karena kan tadi yang sudah saya sampaikan akan sejawat Iya. dan kepala sekolah, saya juga mau berusaha untuk belajar dari teman yang lain. Oke. Ya, jadi dari rekan sejawat ya Pak ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan permasalahan, lalu solusi dan Bapak sudah sampaikan, bahkan sampai ke siapa yang bisa membantu Bapak. Nah, tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini bagaimana? Apakah kita akan bertemu kembali? Yang pastinya sih saya akan membuatkan lihat program, mungkin yang pastinya setelah ulangan yang kedua gitu. Oh, jadi kita bertemu lagi setelah Iya. Bapak mengadakan ulangan kedua ya. Baik. Oke Pak Angga, terima kasih nih atas waktunya dan semoga sesi coaching kita kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Atas sarannya. Ya, sama-sama. Baik. Oke, terima kasih Bu Andini, Pak Angga ya. Bu Andini hari ini luar biasa, sudah bisa menyesuaikan alur cerita dengan baik kepada Pak Angga. Kemudian Pak Angga juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Andini gitu ya. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini ya, Iya. Bu Andini dengan Pak Angga. Tadi sudah ada saya dengar kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi. Iya. Kita akan melihat lagi tindak lanjut sampai mana Pak Angga bisa menyelesaikan dengan target yang harus dicapai ya. Tadi berharapnya sih 100% ya Pak ya. Saya mendengar tadi begitu. Semoga kegiatan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri Pak Angga, Bu Andini maupun nanti kepada rekan-rekan sejawat, bisa diaplikasikan di lingkungan kelas masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Semoga 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi ya, membahas tindak lanjut hasil kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih Bu Andini, terima kasih Pak Angga atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hesti, Ibu Atik. Selamat siang Bu Andini. Baik, kali ini kita bertemu dalam rangka sesi coaching ya bersama Bu Atik sebagai coach dan coach adalah Bu Hesti. Kita sama-sama ingin mendengarkan bagaimana permasalahan yang Ibu Hesti hadapi ya. Kali ini kita akan menggunakan alur tirta dalam coaching ini, yaitu antara lain tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Diharapkan juga ada 3 hal penting yang akan Ibu Atik lakukan. Yang pertama tentunya kondisi Ibu siap ya, dalam kondisi siap, lalu mendengarkan dengan seksama, mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Semoga sesi coaching kali ini banyak manfaatnya Bu ya. Iya, Ibu siap. Oke, silahkan Ibu Atik mulai. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bu Andini. Selamat pagi Bu Hesti. Selamat pagi, Selamat pagi Bu Andini. Izinkan saya melakukan coaching hari ini. Iya Bu. Mungkin Bu Hesti, kira-kira rencana pertemuan kali ini apa Bu Hesti? Yang ingin Ibu sampaikan, mungkin keluh kesah, guna gulana gitu ya? Iya, Atau jadi Bu, permasalahan? pagi hari ini kebetulan saya datang membawa masalah yang baru nih. Iya, silakan Iya. diungkapkan Bu Hesti. Jadi di kelas saya itu Bu, pelajarannya memang bab yang ini agak susah. Jadi ada kejenuhan bagi anak-anak. Kebetulan pada pokok bahasan metabolisme Bu, metabolisme tubuh. Jadi ada kimianya, ada biologinya gitu-gitu. Jadi bagaimana nih minatnya anak-anak supaya hasil belajarnya khusus untuk bab yang ini tuh bisa tetap baik seperti itu dan mereka bisa memahami dengan sepenuhnya. Seperti itu Bu. Iya, Bu Hesti sudah menyusun RPP ya, rencana pelaksanaan Ada Bu, pembelajaran saya ya. ada susun. Iya, sudah ada juga tujuannya di sana ya. Iya.
dengan pertemuan ini kita harapkan bahwa hasil anak-anak meningkat ya Bu Hesti ya, Iya. khusus materi metabolisme ya. Iya. Oke, berarti tujuan akhirnya nih Bu Hesti kira-kira berapa sih nilai kira-kira yang Ibu Hesti dapatkan gitu? Mungkin rata-rata Iya. kelasnya gitu ya. Rata-rata kelasnya itu harusnya sih Bu ya, karena jumlah mereka juga nggak terlalu banyak nih di dalam kelasnya, aku bisa maksimal nih mendampingi mereka satu persatu. Kalau bisa sih harapan saya ya di atas 80 lah Bu. Iya. Jadi mereka bisa paham prosesnya, kemudian bisa memaknainya dalam tubuh mereka itu Iya. bagaimana, kemudian aplikasinya dalam hidup sehari-hari itu dalam aspek apa aja, kira-kira begitu sih Bu. Berarti kan tadi ukurannya 80 ya Bu Hesti ya. Apakah itu sudah sesuai dengan KKTP yang Minimal ada 80 di ya, sekolah Ibu? Iya, kalau KTP-nya sih, kelas 12 itu kan KKM Bu. Iya, masih KKM Kalau ya. KKM-nya mereka sih 70 Bu. 70 ya. Tapi ya saya targetkan sekitar Target. 80 lah Iya. minimal. Oke, kemudian dari hal yang ada nih, kesempatan apa sih yang Ibu Hesti miliki nih supaya untuk meningkatkan materi metabolisme gitu ya untuk Iya. siswa itu? Supaya hasil belajar pada materi itu Bu, Lebih bagus baik, gitu ya. Saya punya ini sih Bu, beberapa praktik tentang metabolisme itu. Ada nanti dilakukan di laboratorium, kemudian yang kedua ada permainan games yang bisa membantu mereka mengurutkan proses-prosesnya, karena kan ada diagramnya Bu. Jadi kalau menghafal saja itu akan susah, jadi dibantu dengan permainan nih Bu. Jadi ada website yang menyediakan permainannya dan juga ada virtual lab-nya. Jadi sebelum mereka ke lab yang sebenarnya, mereka coba-coba dulu di virtual lab-nya. Pelaksanaan metabolisme dalam tubuh itu bagaimana gitu sih Bu, Iya. rencana saya. Iya. Ini kan berarti kelas 12 itu masih kurikulum 2013 ya Bu Hesti Iya ya. Bu, benar. Apakah Bu Hesti juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi walaupun itu adanya di Kurmer ya? Gitu. Iya, Apakah diterapkan juga mungkin? setelah saya ikut dengan program CGP ini Bu, saya merasa beruntung karena dapat mempelajari pengetahuan yang seperti itu. Saya mencoba menerapkannya di kelas saya. Kebetulan memang kebutuhan setiap anak itu kan berbeda ya Bu ya. Jadi saya mulai strategi saya untuk mencapai tujuan saya tadi dengan menyusun RPP yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, seperti itu Bu. Ya, berarti itu termasuk kekuatan Bu Hesti ya, ibaratnya Iya, menyusun perangkat benar, Bu. pembelajaran yang yang membantu mereka ya dengan ibaratnya melihat profil anak tersebut ya. Benar Bu. Oke, kemudian hambatan-hambatan apa saja nih yang Bu Hesti dapat gitu ya Iya. setelah penerapan? Hambatannya pasti yang pertama karena berbicara metabolisme itu kan kasat mata ya Iya, Bu ya. iya. Jadi memang hambatan pertamanya ada rasa kayak tidak terlalu berani kali pas praktik gitu ya. Misalnya kan praktiknya kan adalah mengukur kecepatan enzim dalam metabolisme, mengukur fungsi hati nanti dalam menawarkan racun seperti itu ya Bu ya. Jadi hatinya ini kan harus digiling nih, digerus nih Bu. Jadi hambatannya mungkin di situ, anak-anak akan merasa, ih bau apa sih Miss, main-main begini Iya, iya. gitu. Jadi mereka sebutnya ini mainan apa sih Miss, bau gitu. Hambatannya di situ kali. Padahal kan kalau belajar hanya teori kan nggak menarik ya Bu. Iya, iya, Jadi iya. mau tidak mau memang mereka harus tetap saya motivasi. Ini nih seperti ini hati kita kerja, metabolismenya fungsinya begini gitu Bu. Ya, menurut pandangan Bu Hesti nih, tadi kan rencananya mau dengan virtual lab ya. Virtual Ah. labs. Apakah itu cukup? Sementara kan itu kan murid kan kalau virtual lab itu beda dengan praktik yang nyata Makanya gitu ya. tetap dilakukan dua-duanya Oh, tetap Bu. dilakukan dua-duanya ya. Iya, supaya mereka punya pengalaman dulu secara virtual, kemudian nanti di nyatanya itu sudah lebih terbantu seperti itu Bu. Adakah solusi yang lain gitu? Maksudnya kan tadi virtual lab gitu kan. Iya. Sementara tetap kayaknya nih nggak bisa pakai virtual lab, harus Iya. tetap praktik gitu. Iya, Solusi yang benar, lain ada praktik. Bu Esti supaya anak-anak nggak ngerasa Nah, gen bau di atau apa gitu ya saat ngikutin praktek itu hati gitu. solusinya adalah mungkin saya akan bantu Bu. Jadi saya rencanakan bantu menghaluskannya satu sekaligus, kemudian dibagikan ke setiap kelompok. Oh, iya. Jadi
mengurangi efek baunya yang membuat motivasi mereka untuk melakukannya menurun. Seperti Iya, itu berarti prioritas Bu Hesti dulu ya untuk Iya. membantu mereka ibaratnya nyaman dulu nih. Kebutuhan mereka Nah, dulu iya. saya penuhi. Ya, oke. Kemudian itu kan termasuk salah satu strategi ya. Iya. Adakah kendala yang lain gitu selain tadi karena misal bau bau gitu ya, amis hati gitu ya. amis gitu? Iya, Yang kalau lain? kendalanya yang lain sih tetap kepada menumbuhkan minat anak ini tadi untuk belajar topik yang itu. Ya, solusinya sih yang saya pikirkan adalah dengan bermain game tadi sih, Bu, supaya dia minat melaksanakannya, supaya dia minat mempelajarinya, karena kan tubuh dia sendiri. Iya. Gitu. Itu jenis gamenya semacam apa Bu Hesti? Ada website yang menyediakannya, Bu. Jadi mereka turut bermain. Nanti juga penilaiannya berbasis game juga, Bu. Oh, berbasis Quizzes game juga ya. atau word Iya, sehingga mereka iya. tidak sedang merasa diuji seperti itu. Iya. Dalam materi metabolisme ini kira-kira jangka waktunya berapa lama Bu Hesti? Iya, Pakai? itu untuk 8 kali pertemuan, 8 Bu. kali pertemuan. Jadi sudah bisa anabolisme dan katabolisme, kira-kira seperti itu. Jika misalnya ada kendala gitu, sampai berapa kali pertemuan kira-kira Bu Hesti? Kalau kendala ya paling kita menambahkan pertemuannya 2 jam pelajaran lagi untuk menutupi kekurangan di pertemuan sebelumnya seperti Iya. itu. Kan Bu Hesti juga udah menganalisa ya, kemudian gangguan kayak tadi bau Iya, amis anak gitu kan, berarti betul. supaya anak itu senang juga ada permainan Iya, gitu ya. ada Jadi permainan. ibaratnya dia merasa kayak nggak belajar gitu, padahal Iya. mah belajar ya secara tidak langsung ya. Kemudian nih komitmen ibu gitu terhadap rencana aksi ibu ini apa nih komitmennya? Iya, komitmen saya adalah pertama sekali yang saya lakukan adalah mencari jenis-jenis praktik selain tadi yang mengkatalisis enzim itu. Ya. Kemudian nanti ada fotosintesis juga sih, Iya, Bu. iya. Jadi tetap tercover ada dua praktik di situ. Jadi mereka bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua tadi solusinya untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi adalah mengajak mereka dengan mengajarkan mengelola informasi yang ada supaya ini yang kalian pelajari adalah sesuatu yang ada di lingkungan kita, tidak sesuatu yang abu-abu gitu. Jadi mengaplikasikannya dengan hidup sehari-hari seperti itu. Iya. Adakah yang membantu Bu Hesti nih, kan kalau begitu banyak Iya. misalnya agak repot juga ya kalau kita sendiri melakukan gitu. Adakah yang membantu ibu ibaratnya kunjungan ke lab virtual Iya. ataupun untuk Pasti praktik kalau, gitu? Kalau saat praktik itu sih, Bu, biasanya kan kita juga tetap melakukan promosi juga di media sosial. Jadi kadang orang marketing biasa ambil video atau apa. Kita motivasi, ayo nih biar gambar kamu muncul di Instagram kira-kira seperti Iya, itu. iya. Mereka kadang ya mau. Kemudian ya orang-orang yang terlibat itu saya sendiri sebagai gurunya dan juga nanti ada asisten lab kira-kira seperti itu. Iya, berarti kan ibaratnya Bu Hesti menggunakan trik atau tips ya supaya anak itu tetap merasa bahwa belajar metabolisme itu menyenangkan gitu ya, bukan beban bagi mereka ya gitu. Mungkin setelah ini kita akan lihat lagi ya Bu Hesti ya. Iya, Bu, setelah- Pasca penerapan tadi yang Bu Hesti tadi ya ke lab virtual, kemudian membantu anak gitu ya untuk belajar metabolisme tapi dengan menyenangkan dengan game gitu ya. Nanti akan kita evaluasi kembali Bu Hesti ya. Siap, Bu. Iya. Kasih Bu Iya, Atik sama-sama sudah Ibu membantu Hesti. saya Iya. mencari solusi dari permasalahan yang saya Iya. hadapi. Mungkin Bu Andini bisa memberikan pandangan Bu Oh Andini. iya. Baik Bu Atik, saya lihat tadi luar biasa ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan kepada Bu Hesti, sudah sampai mengena, bahkan sudah sampai menemukan solusi ya dari permasalahan itu. Yang saya amati ini secara keseluruhan juga Ibu sudah kehadiran penuh, Ibu sudah ada, sudah Ibu tunjukkan, lalu Ibu sudah mendengarkan secara aktif dengan wujudnya adalah menunjukkan empati Ibu, dan yang terakhir pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sangat berbobot dan beragam ya. Kalau menurut Bu Atik, bagaimana nih secara keseluruhan tahapan tirta yang sudah Ibu alami, Ibu Berikan lewati kepada itu. Mungkin semua tahapan sudah terlewati ya dengan bagus Bu
Hesti sudah menyatakan tujuannya apa dari coaching ini, kemudian kami juga Identifikasinya. mengidentifikasinya juga sudah ada ya, tadi diidentifikasi, kemudian solusinya juga ada gitu kan, rencana aksinya juga sudah jelas terdeskripsi dari pembicaraan atau perbincangan, kemudian tanggung jawabnya ini bahwa nggak dipikul Bu Hesti sendiri, tapi juga anak muridnya akan membantu ya, tadi dengan ibaratnya anak-anak kan suka selfie tuh ibaratnya kan, dengan di posting di Instagram kan mereka juga ada wajah saya nih gitu kan, jadi dia pasti akan mau membantu gurunya juga untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Bagus Bu. Jadi kalau untuk skala 1 sampai 4, kalau menurut saya Bu Atik sudah pada skala 4 nih karena sudah luar biasa melakukannya ya. Alhamdulillah, Oke, coaching seperti ini kita bisa lakukan ya Bu ya dengan Iya, bersama sama. murid kita atau guru sejawat yang lain gitu ya ke depannya. Oke, sukses selalu ya Bu Atik, Bu Terima Hesti. kasih, Bu Ani. Untuk coaching kali ini kita sudahkan, nanti lain waktu kita bertemu lagi ya. Terima kasih Bu Ya. Nini, Bu Assalamualaikum Hesti. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, di kelas anak-anak kok kayaknya bosen gitu ya, nggak fokus belajarnya. Gimana ya? Kayaknya mereka tuh kurang semangat gitu dari rumah tuh, kayaknya ada yang masih ngantuk. Gimana ya? Pengen ketemu sama Bu Hesti deh, pengen ngobrol bareng, pengen cari solusi. Gimana ya, Bu Hesti ada nggak ya? Siang Bu Hesti. Oh, selamat siang Bu Andini. Iya, baik. Ini nih Bu Hesti, saya mau ngobrol tentang permasalahan saya di kelas. Ada waktu? Oh, baik Bu Andini. Tepatan sekali, saya sedang baru selesai mengerjakan ini. Kita boleh ngobrol-ngobrol ke dalam saja yuk. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, Iya. mari. Buka Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bu Hesti, Bu Andini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bu Andini, Bu Hesti, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Karena tadi saya mendengar dari Bu Hesti ada sedikit permasalahan yang akan ditopang oleh Bu Andini ya. Betul ya Bu ya. Nah, ada sedikit permasalahan. Jadi teknik coaching kita pagi hari ini kita akan menggunakan konsep Tirta ya Bu ya. Di sini ada tujuannya yang akan disampaikan, kemudian ada identifikasi masalah, ada aksi nyata dan tanggung jawab. Nah, jangan lupa nanti Bu Hesti pada saat teknik coaching disampaikan kepada Bu Andini ada 3 kompetensi yang harus dikuatkan ya. Yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang kedua itu presensi kehadiran, jangan lupa nanti. Kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Andini. Jadi saya persilakan untuk kesempatan berikutnya Bu Hesti menjadi coach bagi Bu Andini. Silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Saya akan bisa hadir buat Bu Andini. Iya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih buat kesempatannya nih bincang-bincang kita hari ini Bu Andini. Iya Bu Hesti, terima kasih sudah mau memberikan waktunya untuk meng-coaching saya untuk kesempatan di pagi hari kali ini. Baik, Bu Andini, apa nih yang mau tujuan kita coaching hari ini yang mau disampaikan perihal apa Bu? Ini Bu Hesti sebenarnya sih bukan masalah yang besar ya, Besar. namun cuma ini hanya gundah gulana hati saya saja nih tentang Iya. pembelajaran di kelas saya itu bagaimana memposisikan siswa itu dalam kondisi siap gitu ya, fokus dan sudah tidak lagi terpengaruh oleh keadaan mereka di rumah gitu ya, jadi udah semangat menerima pembelajaran. Jadi di awal mereka sudah siap dan fokus. Berarti tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, bincang-bincang kita Bu Andini mau menemukan cara supaya siswa benar-benar siap dalam belajar begitu ya Bu. Baik. Kira-kira apa saja yang Ibu miliki nih supaya tercapai nih tujuan yang Ibu ceritakan tadi? Kesempatan apa ya Ibu Iya. punya? Kesempatan yang saya miliki atau yang saya sudah siapkan itu di awal pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pelajari pada Baik. pendidikan guru penggerak.
Salah satunya itu adalah mindfulness. Jadi saya ambil teknik stop sehingga anak-anak itu akan lebih fokus lagi ya. Dia akan belajar untuk meditasi. Iya. Dia akan menenangkan dirinya. Dia akan tarik nafas untuk mengatur pernafasannya gitu sehingga dia bisa lebih fokus lagi. Nah, yang Iya. kedua, setelah mereka sudah fokus, saya akan meminta mereka menuliskan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki gitu ya, 5 hal yang ada dalam diri mereka, mungkin seperti mereka pemberani atau mereka anak yang humoris ya, sabar dan Kekuatan sebagainya. positif Iya, ya, Bu, kekuatan ya. positif. Dan yang terakhir, saya akan menambahkan game supaya gamesnya ini pun berkaitan dengan pelajaran yang akan kami pelajari. Jadi mereka lebih fokus lagi, begitu Bu. Baik. Memang anak-anak harus seperti itu ya, Iya. Bu. Mengenali dirinya sendiri, dia menghargai dirinya karena dia sadar, "Oh, aku ini punya kekuatan," Betul. gitu ya. Sehingga dia menghargai dirinya lebih lagi. Baik, Bu. Rencana Ibu tadi sangat menarik. Ada meditasi seperti itu dan fokus. Dan di antara semua rencana yang tadi Ibu mau siapkan, kira-kira di skala berapa nih Ibu sudah mempersiapkannya? Perkiraan yang sudah saya siapkan itu sekitar skala 7 Bu. Skala 7 ya, sangat bagus sekali. Skala 7 berarti udah hampir mendekati matang ya, Iya. tinggal pelaksanaannya ya, Bu. Iya. Baik. Apa sih kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu bisa katakan itu skala 7? Iya, karena kekuatan yang saya miliki itu bekalnya saya udah memiliki pengetahuan tentang Keterampilan teknik stop tentang itu itu. ya. Saya juga sudah melatih bersama teman-teman CGP saya. Baik. Jadi teknik stop itu bisa juga ada teknik listening ya kan, sing. Iya. Tapi yang saya ambil memang yang stopnya Iya. untuk anak-anak. Saya sudah punya keterampilan itu, lalu saya sudah pernah juga Uji coba. ya menguji coba mereka, dan saya punya alternatif permainan juga yang bervariasi. Oke, sangat menarik ya Bu. Pasti anak-anak suka seperti itu. Kira-kira di antara peluang-peluang yang Ibu tadi sudah ceritakan, karena di skala 7 ada banyak peluang yang Ibu bisa lakukan. Ada nggak sih Bu hambatannya? Kayaknya tadi peluangnya udah banyak. Hambatannya ada nggak sih Bu? Hambatan yang saya pikir akan terjadi itu yang pertama kondisi lingkungan sekitar ya kan. Kalau untuk teknik stop itu memerlukan suasana yang hening gitu kan, tenang gitu ya. Sementara anak-anak SD itu di kelas sebelah saya kan mungkin ada Agak suara berisik, gaduh gitu ya dari anak-anak sebelah kelas atau yang di koridor Iya. gitu. Yang pertama itu, yang kedua kebetulan memang kelas saya itu berdekatan dengan kantin, jadi ketika Agak aroma, wangi-wangi gitu ya, Bu, ya. masakan itu Tidak konsen ya. membuat anak-anak itu tidak konsentrasi. Dan yang terakhir itu hambatan yang saya perkirakan ada itu anak-anak yang ada yang mungkin tidak paham ya, Iya. gitu ya. Ada Mungkin yang- karena pertama ya, ya. Bu, ya. Karena jadi mengajarkan dia yang juga kadang mengganggu juga teman lainnya kan, setiap kelas ada seperti itu. baik. Kan ada hambatannya, Bu. Ibu sudah memikirkan solusinya nggak kalau menghadapi tantangan begitu? Sudah. Oh, Saya perkirakan solusi yang akan saya lakukan itu yang pertama volume dari suara video saya perbesar. saya perbesar. Oke. Lalu tayangannya juga saya buat itu semenarik mungkin sehingga perhatian mereka tidak lagi ke lainnya gitu ya, tidak lagi ke aroma atau suara di sekitar. Jadi Iya. fokus, jadi menarik itu videonya. Dan untuk anak-anak yang kira-kira akan menimbulkan gangguan, saya duduk mereka itu posisinya dekat dengan saya gitu. Jadi bukan Oke. saya Lebih atur. perhatian Iya, karena dekat betul. ibunya gitu ya. Wah, Ibu sudah langsung menceritakan aksinya loh, Bu. Hebat loh Ibu, Bu. Berarti sudah ada rencana aksi Iya, sudah ternyata. terbayang. Bukan hanya solusi, tapi sudah ada rencana aksi. Guru hebat ya, Bu ya. Oke. Ada nggak Bu strategi yang lain? Misalnya terganggu nggak sih Bu orang lain nanti kalau suaranya dibesarkan? Mungkin karena itu ada strategi yang lain Iya. gitu. Strategi yang lain, saya pertama mungkin menginfokan ya ke kelas sebelah, dan mungkin suara itu besar memang di ruangan saya Di saja ruangan gitu. saja, Sehingga kedap karena suara. dia temboknya cukup tebal, jadi Iya. kelas sebelah tidak terlalu Oh, baik, kondisinya begitu ya Bu.
Jangka waktunya berapa lama nih Bu? Melaksanakannya apa Saya setiap hari atau gimana Bu? setiap hari saya akan mulai hari Senin esok hari, mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu. Latihan itu rutin, konsisten, karena kan untuk melatih fokus tidak secepat orang dewasa ya. Harus Heeh. sering-seringnya sampai Jadi ya terbentuk. paling maksimal 2 minggu mereka 2 sudah minggu. memiliki Baik. fokus yang lebih terarah. Siap, seperti itu ya. Hebat ya Bu. Semoga 2 minggu anak-anaknya sudah bisa fokus dengan tadi teknik yang Ibu Iya. sudah ceritakan. Iya. Untuk melihat teknik ini berhasil atau tidak, apa nih Bu ukurannya? Oh ya, saya kan berharap, mengapa saya ingin anak-anak punya fokus di awal itu dengan yang tinggi gitu ya. Saya berharap ketika mereka sudah happy, mereka sudah fokus, otak mereka itu akan terbuka, sehingga pembelajaran yang akan kami sama-sama pelajari ke depannya itu akan menerap, akan mereka terima dengan maksimal. Terus mereka juga menerimanya mungkin tanpa sadar, oh berarti saya sudah bisa nih gitu. Dari kuis-kuis itu kan mereka tidak sadari itu sebenarnya ada nilai di situ. Siap. Dan hasil belajar mereka pun meningkat. Itu yang saya harapkan. Baik, berarti karena fokus hasil belajarnya juga meningkat. Banyak metodenya yang tadi yang Iya, Ibu ceritakan betul. ya. Baik, kalau begitu pasti nih setelah Ibu merencanakan ada jangka waktunya, ada indikator keberhasilannya, Ibu sudah ciptakan solusinya, langsung ke action nih Bu. Iya, betul. Nah, kita penasaran nih langkah praktisnya apa yang Ibu lakukan? Ya, saya akan menyiapkan waktu ya, maksudnya pembagian waktunya awalnya gitu ya. Lalu saya akan menyusun rencananya dengan alokasi waktu itu. Saya akan lebih memaksimalkan di teknik stop, waktunya lebih banyak. Rencana selanjutnya, saya mungkin juga dibantu oleh anak murid untuk mempersiapkan perangkat karena memang sudah Di terbiasa. kelas berapa ini? mereka. Kelas 5 Bu. Oh, kelas 5 sudah Ya, bisa diajak udah. membantu ya Sudah. Bu ya. sudah Oke. sudah bisa, yang sudah selama ini berjalan saya masuk itu sudah laptop terpasang ya, sound Hebat, system juga anak-anak udah hebat ya Bu. gitu. Berarti anak-anak dilibatkan membantu Betul. rencana Ibu ini Iya, tadi ya. betul. Oke, terima kasih. Apa harapan Ibu tindak lanjut coaching kita pada sesi pagi ini? Saya berharap setelah saya menjalankan rencana saya, kita bisa bertemu kembali ya Bu untuk Iya, sama-sama, benar. saya menceritakan dan Ibu juga bisa mendengarkan apa yang Iya, sudah saya kita jalankan. juga pengen Iya. tahu ini akan berhasil nggak diujikan Iya, ke betul. orang lain, kelas yang lain gitu ya. Iya, Tidak hanya kelas 5 tapi juga kelas yang lain Iya. gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Andini, terima kasih Iya. sudah sharing-sharing hari ini. Saya sebagai coach sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu sudah lakukan di kelas kecil, di kelas 5. Semoga rencana Ibu juga bisa tercapai dengan baik. Iya. Terima kasih Bu Esti sudah mau mendengarkan curah pendapat saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan lancar ya Bu. Iya, amin. Makasih juga buat Bu Arlin yang sudah mengamati proses coaching kita pada pagi hari ini. Kami mau minta pendapat Ibu untuk prosesnya. Terima kasih. Tadi saya mengamati kegiatan coaching sudah berjalan baik ya Bu ya. Di sini sudah ada konsep alur kita yang sangat tertata rapi sekali. Nanti tinggal kita lihat refleksi follow up-nya kan tadi 2 minggu ya Bu ya. Iya. 2 minggu dari sekarang kita akan kumpul lagi di sini ya. Iya. Nanti untuk waktu dan harinya silakan nanti Bu Andini sampaikan ke Bu Hesti, nanti Bu Hesti bisa nyampaikan ke saya. Kita nanti TL lagi di mana titik kelebihan, mudah-mudahan tadi dari angka 7 bisa mencapai angka 8 ya Bu ya. Iya, saya Terus berharap sih bisa 10 Bu. betul, amin. Kita jadi Terus meningkat. teknik coaching ini jangan berhenti di 2 minggu yang akan datang ya Iya. Bu. Nanti setiap periode kita akan Iya. terus lakukan seperti ini. Jadi saya terima kasih hari ini sudah selesai permasalahan gula-gulana yang di hati Iya, kita Bu Andini ya. Coaching ini saya tutup ya Bu dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk rekan sejawat ya dan anak-anak di lingkungan kelas Ibu Iya, dan juga bisa menular ya ke kelas yang 1, Yang 2, lain kelas juga, tinggi atau kelas benar. rendah yang lainnya. Guru yang lain juga Betul, bisa. guru yang lain juga bisa menerapkan kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih Bu Hesti sama Bu Andini. Mudah-mudahan bisa membawa bekal yang banyak buat kita semua. Ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.